Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, pada perkuliahan untuk membahas materi tentang tanaman jagung, kita terakhir akan mempelajari tentang upaya-upaya yang telah dilakukan oleh dunia untuk bagaimana caranya supaya produktivitas tanaman jagung itu terus meningkat sehingga kebutuhan karbohidrat dunia bisa terpenuhi. Anda perhatikan ini sorotan tentang print screen yang saya ambil dari slide share yang saya print screen, yaitu bahwa untuk produktivitas tanaman jagung itu dunia mengacu kepada Amerika Serikat, US ya, United States of America. Jadi kalau kita perhatikan langkah yang diambil di sana itu untuk mendapatkan produktivitas yang tinggi itu ada dua, yaitu memperbaiki genetik dan yang kedua memperbaiki tata cara budidayanya, yang di sini diistilahkan sebagai agronomik ya. Jadi sekali lagi ada dua upaya untuk memperbaiki, meningkatkan produktivitas tanaman jagung. Genetiknya itu apa? Genetiknya ini adalah yang paling banyak dipraktekkan, membuat varietas hibrida. Di sini diistilahkan sebagai hybrid yield potensial. Jadi nanti hasilnya adalah jagung-jagung hibrida. Ya. Kemudian yang kedua apa? Genetik. Genetik yang kedua adalah upaya memindahkan gen yang di sini diistilahkan sebagai transgenik. Jadi transgenik itu memindahkan gen yaitu gen-gen yang sudah dilakukan ya, gen-gen yang mengendalikan suatu produksi bahan yang tidak disukai oleh serangga. Jadi nanti tanaman jagung itu secara alami oleh karena disisipkan gennya itu, yang mana gen itu menyebabkan tanaman jagung menghasilkan suatu zat kimia yang tidak disukai oleh serangga, maka menjadikan tanaman jagung itu resisten terhadap serangga itu. Jadi insect resistant ini. Yang ketiga tentang genetik atau memperbaiki varietasnya, itu membuat varietas yang tahan terhadap kekeringan, drought toleran. Jadi oleh karena apa? Pada masa-masa ke depan itu adalah kesulitan air banyak dialami di seluruh area pertanian di seluruh dunia, sehingga untuk itu dipersiapkan varietas-varietas jagung yang tahan terhadap kekeringan yang di sini diistilahkan sebagai drought toleran. Berikutnya yang memperbaiki varietas adalah, atau genetik ini adalah menciptakan varietas-varietas yang di sini diistilahkan sebagai high plant density tolerant. Kalau diterjemahkan, tanaman yang tahan terhadap densitas tinggi. Jadi maksudnya jika ditanam dengan populasi yang sangat tinggi, atau dengan kata lain jarak tanamnya itu pendek-pendek, jarak tanamnya rapat, itu dia tahan. Jadi itu juga ketahanan terhadap densitas populasi itu ada yang dikendalikan oleh gen.
Dan yang terakhir yang sudah banyak dilakukan tentang perbaikan varietas tanaman jagung melalui genetiknya adalah ini, yearly season stress tolerance. Jadi kebanyakan jagung berdasar pengalaman itu banyak stres di awal-awal pertumbuhannya, awal masa pertumbuhannya. Di sini diistilahkan sebagai yearly season. Jadi untuk itu diperbaiki genetikanya supaya pada awal masa pertumbuhannya tidak banyak tanaman yang mati atau stres. Jadi sekali lagi saya ulang bahwa upaya pertama melalui perbaikan genetik itu dilakukan dengan hal-hal ini yang tadi sudah saya jelaskan satu persatu. Pertama, menciptakan varietas hibrida, kemudian memindahkan atau transgenik gen-gen yang menyebabkan tanaman tahan terhadap serangga, kemudian merekayasa genetika sehingga tanaman tahan terhadap kekeringan, kemudian yang ini tahan terhadap kepadatan tanaman tinggi, dan pada awal pertumbuhannya dia tidak banyak yang mengalami stres sehingga mati. Itu kesimpulan dari upaya pertama memperbaiki produktivitas tanaman jagung, yaitu melalui genetiknya. Kelompok yang kedua itu setelah genetiknya diperbaiki, yang kedua perlu dilakukan adalah memperbaiki tata cara budidayanya, yang di sini diistilahkan sebagai agronomic improvement. Jadi agronomic improvement itu memperbaiki tata cara budidayanya. Apa saja itu? Ini jadi analog seperti pada perbaikan genetikanya tadi. Nah, ada beberapa hal, yaitu insecticide seed treatment, herbicide that improve weed control, higher plant population, dan foliar fungicide. Nah, ini bahasa Inggrisnya ringan sehingga silahkan diterjemahkan sendiri-sendiri. Jadi insecticide seed treatment itu memberi perlakuan kepada benih jagung pada saat ditanam awal itu sudah diberi insektisida sehingga benih jagung aman, tidak dimakan oleh mikroorganisme di dalam tanah. Herbicide itu herbisida untuk mengendalikan gulma. Terus higher plant population itu tanam rapat, ya tadi tanam rapat itu hubungannya dengan ini. Nah, dan foliar fungicide. Jadi foliar itu daun, fungicide itu fungisida. Jadi maksudnya adalah pengaplikasian fungisida melalui daun. Ini karena apa? Karena tanaman jagung itu salah satu penyakit yang membahayakan adalah adanya cendawan yang banyak menyerang pada daun, bahkan pada tongkolnya. Jadi kalau kita rangkum dua upaya yang sudah saya simpulkan tadi, yaitu ini kan dia tetap memenuhi rumus, yaitu yang lalu saya katakan fenotip sama dengan genotip plus lingkungan. Nah, genotipnya itu di sini. Nah, lingkungannya itu adalah tindakan-tindakan agronomi itu. Nah, fenotipnya itu apa? Fenotipnya itu bisa hasil, ton per hektar, dan parameter-parameter lain yang biasanya kalau kita melakukan penelitian itu kita amati. Jadi secara ringkas isi dari yang akan saya bahas pada perkuliahan sesi ini adalah pada halaman ini. Nah, untuk khusus penciptaan varietas hibrida
Ini poin-poin yang sudah dilakukan, yaitu hybrid selection-nya itu dilakukan terhadap hal-hal atau tanaman jagung yang punya karakter ini. Jadi di sini diistilahkan sebagai wood shoot select. Jadi sebaiknya yang dipilih itu tanaman jagung hibrida yang punya karakter ini. Top end yield potensial, full maturity for the field, good emergent under stress, tahan stres ya, tahan kekeringan, tahan penyakit, tahan hama, serangga, dan good standability, tidak gampang roboh. Ini karakter-karakter tanaman jagung hibrida yang disarankan untuk dipilih atau ditanam. Karena ada beberapa tanaman seperti halnya pada tanaman padi kemarin, ini bagus semua misalnya, tapi dia gampang roboh, tidak memenuhi syarat yang terakhir ya, tidak good standability, misalnya seperti itu ya. Jadi tanamannya udah bagus tapi pada akhir menjelang panen tanaman roboh oleh karena angin, nah itu merugikan. Ini ada istilah BT corn. BT corn itu jagung hasil pemuliaan yang di situ adalah menyisipkan gen ya, di sini disisipkan transgenic expressing, jadi disisipkan suatu gen yang menghasilkan racun toksin bagi cendawan atau jamur Bacillus thuringiensis ya. Jadi ini disingkatnya menjadi BT mais ya. Mengapa? Karena BT mais ini Bacillus thuringiensis ini tingkat serangannya pada tanaman jagung sangat luas. Jadi pengertian kalau ada istilah BT corn itu adalah jagung yang sudah disisipi gen yang menyebabkan toksik bagi Bacillus thuringiensis. Jadi B-nya itu Bacillus, T-nya itu thuringiensis. Saya akan membahas sejarah perjalanan dari waktu ke waktu sebelum akhirnya orang memakai hibrida sebagai langkah paling bagus. Ya, yaitu ini hasil-hasil penelitian dari tahun ke tahun, mulai tahun 20 sampai yang terakhir 2000 ya. Nah, itu perkembangan untuk penelitian terhadap karakter tanaman hibrida yang toleran to crowding, toleran terhadap populasi yang padat ya. Jadi Anda perhatikan ini dari tahun ke tahun sampai dengan tahun 2000 datanya, kemudian Y-nya ini adalah produksi. Hasilnya adalah dari tahun ke tahun itu selalu ada peningkatan sampai yang akhirnya pada tahun sekitar 2000 itu grain yield-nya kilogram per hektarnya itu sekitar ini ya. Pada awal tahun-tahun lebih awalnya kan lebih rendah. Jadi ini saya hanya bercerita perkembangan apa saja yang sudah penelitian-penelitian yang sudah dilakukan terhadap tanaman jagung dalam upayanya memperbaiki karakter tanamannya. Jadi ini masuk genetikanya tadi ya. Kemudian ini increasing erect leaf. Jadi dilihat atau pada tanaman jagung itu seperti halnya pada tanaman padi, supaya dia bisa tahan ditanam secara rapat, maka daun jagung itu harus erect, jadi ke atas, tegak ke atas, tidak ngepleh. Nah ini kan seperti waktu kita membicarakan tanaman padi juga seperti itu ya. Jadi itu apa penelitiannya ini terlihat dari tahun 20 sampai 2000 juga ya, bahwa setelah ditarik garis, kalau yang tadi linear lurus, ini garisnya
tidak linear tetapi kuadratik. Jadi baru terjadi peningkatan itu setelah tahun 1960 ke sana ya. Itu ada peningkatan penelitian secara nyata yang merubah tegaknya ini ya, Y-nya ini kan Redcliffe score. Jadi tegaknya daun ke atas itu diberi skor. Jadi sekarang kita tahu tanaman jagung yang bagus itu yang daunnya menunjuk langit. Jadi lurus ke atas. Pada tebu juga demikian ya. Jadi rata-rata yang Gramineae diciptakan varietas-varietas yang daunnya itu tegak ke atas. Ini tidak usah kita bahas tentang reduce interseed interval. Itu maksudnya ini kan selang atau interval antara antar itu bunga jantan, silk itu bunga betina. Ini agak sulit, jadi tidak usah kita bahas, kita lewati saja. Nah, ini 4 gambar dalam satu muka, satu halaman. Apa? Yang pertama, improve plant health. Jadi ada penelitian-penelitian, upaya-upaya supaya tanaman itu menjadi lebih sehat. Indikatornya health ini ditunjukkan oleh stay green score. Jadi dilihat tanamannya itu tetap hijau, tidak segera menguning. Jadi tanaman yang sehat kan ditunjukkan oleh warna daun yang hijau. Ini juga Anda lihat tahun 2000 datanya ya, tahun 1920 sampai 2000 selalu terjadi peningkatan ya, bahwa semakin tahun penelitian-penelitian itu menghasilkan tanamannya semakin sehat. Jadi maksudnya seperti itu. Kemudian berikutnya yang diteliti adalah stalknya, pohonnya, batang jagungnya itu stronger, menjadi lebih kuat ya. Oleh karena itu indikatornya di sumbu Y itu adalah persen not stalk lodged. Jadi dihitung berapa persen tanaman jagung yang tidak roboh. Lodged itu roboh ya. Ini tahun sama seperti tadi. Nah, hasilnya mirip juga bahwa semakin tahun dihasilkan penelitian-penelitian yang mampu menghasilkan tanaman jagung yang batangnya tidak gampang roboh. Berikutnya, stronger root. Root itu akar, stronger itu yang lebih kuat. Nah, ini juga seperti mirip pada stalk, indikatornya not root lodge. Jadi tidak, kalau ini tadi patah ya, batangnya patah. Kalau ini rengkah, robohnya itu terangkat sekalian oleh akarnya, apa namanya itu ya, jadi roboh sekalian akarnya terangkat. Datanya sama tahun 1920 sampai 2000 dan juga dia linear naik, artinya terjadi peningkatan ya. Kemudian ini di penelitian berkaitan dengan ukuran tassel. Tassel itu apa? Tassel bunga jantan yang di atas itu. Jadi berbeda dengan yang tadi, yang dari tahun ke tahun selalu naik ya, tetapi ini menurun. Artinya apa? Ukuran tassel di sini ini ditunjukkan indikatornya melalui apa namanya? Tassel dry weight gram. Jadi diperkecil ya, dari tahun ke tahunnya justru di sini mengalami pengecilan.
Nah, jadi tidak ada, artinya maksudnya apa? Penelitian-penelitian, jumlah penelitian yang arahnya memperkecil, jadi jumlah penelitiannya semakin mengecil, seperti itu maksudnya. Nah, jadi sekali lagi pada akhirnya tanaman yang diandalkan untuk perbaikannya itu untuk jagung adalah berupa hibrida. Jadi ini terutama pada optimum density. Jadi kan ada kepadatan. Jadi setiap menanam tanaman apapun itu ada namanya kepadatan density ya, jarak tanam. Nah itu harus ditanam pada jarak tanam yang paling optimum. Jadi itu maksudnya. Jadi ini data tanaman jagung dari tahun 1920 sampai 2000 yang ditanam dengan optimum density, dan jagung itu adalah jagung hibrid. Nah hasilnya ini green yield-nya. Anda perhatikan naik selalu juga datanya. Jadi artinya banyak hasil penelitian yang telah berhasil meningkatkan produktivitas tanaman jagung. Saudara-saudara, kita sudah menentukan atau membahas tadi bahwa akhirnya untuk tanaman jagung itu yang sangat diandalkan adalah jagung hibrida. Jadi di sini diistilahkan sebagai hybrid corn. Bagaimana cara membuat jagung hibrida? Gambar ini menjelaskan. Anda perhatikan bahwa saya mulai dari bawah saja, bahwa ini yang hasil jagung hibrida itu ini. Nah, jadi yang saya kotai ini disebut jagung hibrida. Ini sifatnya berbeda dari tetuannya. Nah, supaya bisa menghasilkan jagung hibrida ini, yang harus dilakukan adalah menciptakan sekelompok atau berkelompok-kelompok tanaman inbreed. Ya, jadi ini kalau saya lihat yang diberikan contoh inbreed jagung A, inbreed jagung B, inbreed jagung C, inbreed jagung D. Inbreed itu apa? Inbreed itu artinya kawin sendiri, jadi tidak kawin silang. Anda perhatikan pada setiap gambar inbreed, misalnya inbreed tanaman A ini bunga jantannya yang di sini, ini bunga betinanya yang di sini. Maka ini bunga jantan mengawini bunga betina sendiri dalam satu tanaman. Nah ini harus dilakukan berulang-ulang. Jadi satu kali tanamannya ini ditanam lagi, 2 kali, dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. Jadi banyak kali supaya apa? Supaya terjadi yang disebut homozygote, strain homozygote ini. Plant self-pollinated, jadi tanaman berpolinasi sendiri for several generation, untuk beberapa keturunan generasi, to produce homozygote strain. Jadi supaya terjadi strain atau ya kelompok tanaman A ini yang homozygote, B homozygote, C homozygote, D homozygote. Seperti itu. Setelah ini dibuat strain-strain yang homozygote, langkah berikutnya adalah dikawinkan. Ya. Langkah berikutnya adalah dikawinkan. Anda perhatikan homozygote-nya ini dengan homozygote-nya ini ya, dikawinkan tanamannya ini.
homozigotnya ini dengan homozigotnya ini dikawinkan. Hasilnya ini, buahnya ini. Ini buahnya ya, ini buah dari yang sebelah kiri. Ya. Jadi hasil tadi ada 2 tongkol jagung, tongkol yang kanan dari hasil ini, tongkol yang kiri dari hasil ini. Nah, terus ditanam. Ya, ditanam terus dikawinkan. Nah, dari yang kiri itu yang diambil hanya tongkol betinanya. Ya, dari yang kanan yang diambil adalah jantannya. Nah, ini jantan dikawinkan dengan betina, dihasilkanlah buah jagung. Maka kalau kita perhatikan hasil buah jagung ini diberi kode ya, A dalam kurung A kali B, maksudnya hasil persilangan A kali B ya, kali silang dalam kurung CD. Nah, CD kan ini seperti itu. Nah, jadi hasil akhirnya ini nanti adalah di sini disebutnya sebagai hybrid seed for commercial planting. Nah, jadi ini harus F1. Jadi hibrida itu harus F1. Jadi makanya disebut hibrid karena dia genotipanya masih campur. Ini contoh yang ditunjukkan gennya ya, 2 tanaman gennya. Jadi ini tadi pada gambar sebelumnya, slide sebelumnya ini ada tanaman A. Ya. Nah, kalau ini tadi adalah A, hasil A silang B. Ini tadi adalah hasil C silang D. Ya. Terus ini tidak dipakai, tapi ini tidak dipakai. Ini polennya dikawinkan ke hasil A silang B, dihasilkanlah benih. Benih ini jika ditanam menjadi tanaman yang tengah ini. Anda perhatikan, ini tanaman kiri ini asli A silang B. Ini tanaman yang kanannya ini asli C silang D. Ya. Jadi galur A silang B itu kecil, masih tanamannya. Galur C silang D itu kalau ditanam tumbuhan tanamannya juga masih kecil, tapi jagung hasil persilangannya ini besar nih. Ini yang disebut jagung hibrida. Dan karakter yang tumbuh besar begini hanya bisa dicapai kalau dia tuh F1. Ya ini F1 ada tulisan di sini. Ya, seperti itu. Nah, ini gennya. Kalau A silang B itu gen itu kan A hanya terdiri dari 4 kombinasi ya, A, C, G, T gitu. Nah, susunan dari kode galur MO17 itu ini. AA, CC, GG, GG, CC, TT. Nah, hal yang sama ini analog ya, tidak saya baca. Nah, setelah disilangkan maka gennya hasil menjadi ini. A, maka hasilnya tetap AA. Ya. C dengan TT maka hasilnya CT. G dengan GG maka hasilnya tetap GG. GG dengan AA maka hasilnya AA dan seterusnya. Jadi inilah maka yang dimaksud adanya kombinasi gen baru, dan urutan ini sangat menentukan AACT, GG, GACC, TT untuk menjadi memunculkan karakter tanaman yang sangat besar, ini yang disebut hibrida. Ya, jadi ini susunan gennya tuh ini yang didapat dari ini tadi. Nah, hasil tongkolnya ini
Ini hasil tongkolan, tongkol hibrida, ini hasil tetuanya. Yang perlu Anda perhatikan ya, ini seolah-olah waton dikawinke, tetapi ternyata kalau misalnya ini dibalik, ini bukan begini, tapi ini yang mengawini ini, dibalik kan ya, itu ternyata tidak terjadi karakter yang demikian. Jadi karakter yang demikian ini hanya terjadi jika jantannya dari sini, betinanya dari sini. Jika dibalik hasilnya akan lain lagi. Ya, seperti itu. Ini gambaran ya, tetua betinanya, induk betinanya, ukuran tongkolnya hanya segini, induk jantannya ukuran tongkolnya segini. Nah, dihasilkan ukuran tongkol yang panjang. Karena panjang maka jumlah bijinya ini menjadi meningkat sekali dibandingkan dengan kedua tetuanya. Ya, sekali lagi oleh karena itu jika nanti Anda melakukan penelitian jagung, jumlah biji, bobot biji, panjang tongkol, diameter tongkol ini diteliti menjadi parameter penentu hasil. Ya, itu yang perlu saya jelaskan. Saudara, saya kira sampai di sini perkuliahan kali ini. Untuk tugas supaya Anda bisa memahami lebih jauh tentang apa yang saya sampaikan, maka silahkan Anda merangkum dari apa yang sudah saya jelaskan ini. Ada dua hal yang Anda rangkum. Pertama ini, saya cari dulu. Nah, pertama ini, ya. Jadi buatlah satu alinea yang isinya ini. Oke, nomor 1. Kemudian nomor 2 tentang ini buatlah cerita tentang gambar ini yang tadi sudah saya jelaskan. Ini adalah langkah membuat jagung hibrida ya. Silahkan alinea kedua tentang ini. Oke. Sekali lagi saya memberikan tugas seperti ini supaya Anda terbiasa untuk menyampaikan pendapat sendiri sesuai dengan apa yang Anda tangkap dari perkuliahan yang saya berikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.